Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga suara saya masuk ya. Siap. Jadi ceritanya hari ini teman-teman di Wisnada TV, saya sedang bersilaturahmi dengan teman SMA saya, adik kelas ya? Mbak? Iya, adik kelas. Adik kelas dulu tak bentak-bentak. Korban. udah nggak ada mos bentak-bentakan sekarang, tapi itu yang membekas. Jadi Iya. ceritanya Ya, kenapa teringat. saya bisa bersilaturahmi ke sini. Beberapa waktu yang lalu saya periksa ke rumah sakit, terus nyari tentang ilmu-ilmu fisioterapi. Kok tiba-tiba di Instagram saya itu muncul seseorang yang menjelaskan tentang fisioterapi. Siapa ini kok kayak kenal? Terus saya DM, ternyata adik kelas SMA, dan akhirnya saya berkunjung ke A3 Fisioterapi. Nah, sekarang saya pengen mengenalkan A3 Fisioterapi, pengen mengenalkan Mbak Anggi yang punya A3 Fisioterapi ini. Bahkan kemarin Angelali Ya. artis itu sampai ke sini gitu ya. Mudah-mudahan A3 Fisioterapi makin berkembang. Amin, amin, Ya. amin. Nah, sekarang saya mau menjelaskan dulu, pengen bertanya sebenarnya fisioterapi itu apa toh Mbak Anggi? Fisioterapi itu adalah profesi yang dimana menangani fungsi gerak tubuh manusia dari dia lahir sampai menjelang ajalnya. Mohon maaf sampai sana. Nah, Fungsi makanya gerak tubuh manusia. ya fungsi gerak tubuh manusia. Terus nanti di fisioterapi itu ada sub-subnya. Kalau saya kan lebih ke sport sama muskulus. Sport muskulus Oke. itu olahraga dan kasus sendi, tulang, otot kayak gitu. Terus nanti ada yang kasus anak-anak, sub anak. Oh iya. Ya. Ada fisioterapi yang khusus anak. Ya, ada Misalnya yang- anaknya terlambat Ya, jalan, jalan terlambat bicara, bicara itu itu di juga bisa. fisioterapi Iya, juga. bisa. Tapi bukan di Di fisioterapi sport ini. ya, beda. Tapi kayak kalau saya ngajar di prodi itu ada misalnya konsentrasinya keuangan, Ya, human kayak gitu, resource, ya. terus ada Kalau di dokter kayak spesialis. gitu. spesialis. Ya. Nah, fisioterapi itu juga ada spesialisasinya. Salah satunya sport. Ya, Dan Mbak Anggi ini spesialisasinya di sport dan muskulus. dan muskulus. Iya. Muskulus itu otot ya? Iya, otot tulang sendi. Oke. Berkaitan dengan Makanya masalahnya. saya sering lihat Mbak Anggi ini mendampingi atlet-atlet. Ya, Misalnya ya. tim sepak bola. Dulu tim basket, futsal pernah, terus lari yang 3 hari namanya, iya, maraton. apa ya namanya? Pokoknya lomba lari. Iya, yang- lomba lari yang sampai 150 km, ada yang 167 apa 169 km itu dulu. Jadi 3 hari. didampingi sama fisioterapi. Iya, didampingi fisioterapis gitu. Oke. Jadi kemarin saya sempat ikut event maraton juga. Yang di mana tuh? Di Malioboro. Oh, iya. Bank BPD. Oke, oke, oke. Terus di akhir itu juga ada banyak fisioterapi. Ya kayak gitu. Jadi recovery, Temennya after Bali. lari, ya. Ya intinya Misalnya demam gitu. sebelum sama setelah lari itu harus ada peregangan dan Ya, kadang kan juga ada masalah tuh, nah makanya perlu adanya fisioterapi di sana. Penanganan Oke. utama, Oke. penanganan pertama. Oke. Sambil kita room tour deh Oh, dari iya, depan iya, ya. iya, dari iya. depan. Jadi ini lokasinya dulu. Lokasinya Iya, di mana nih? lokasinya di Mandungan, Piungan, Mandungan, Bantul. Piungan. Ini Nah, ini. ya ini kebetulan Kelihatan ya di kamera ya. rumah orang tua. Enak ya modalnya. Rasa modal. Rumah Tentu orang rumah tua, orang tapi tua. memang saya dari awal merombak ini desain ini sendiri. Untuk jadi klinik. Ya, klinik istilahnya klinik. Bukan sih praktek mandiri, karena kalau klinik itu harus ada dokternya. Kalau praktek mandiri kan bisa tapi ya sudah profesi tapi ya. Dan Mbak Anggi sudah profesi. Iya, alhamdulillah sudah profesi. Oh ya, sekarang saya pengen ngobrolin tentang kuliahnya. Ya, Jadi dulu kenapa waktu lulus SMA itu milih prodi fisioterapi namanya ya? iya. Waktu itu saya nggak kepikiran sama sekali tentang prodi ini. Sama. Bahkan nggak, sorry ya, dulu nggak sepopuler Iya, sekarang iya. fisioterapi itu. Kenapa Mbak Anggi bisa milih prodi fisioterapi? Alhamdulillah salah. Tapi sekarang sepertinya Alhamdulillah semua rezekinya di sini rezekinya di alhamdulillah, sini. dan passionnya alhamdulillah dapat gitu Passionnya ya. dapat, betul. Dulu tuh karena kesasar sebenarnya. Saya dulu keterima di Gizi
D3 gizi. Memang sukanya di sana. Dulu zaman SMA saya masuk di tim biologi itu, Olimpiade biologi. Ya, sukanya memang di biologi. Sama hampir sudah daftar sebenarnya di biologi UGM. Belum sampai tes, terus akhirnya ibu saya waktu SMA itu kan sakit, memang sakit keras. Akhirnya ketahuan kalau beliau itu sakit, namanya sakit kuning, hepatitis B. Terus sudah sampai ke sirosis, jadi hatinya sudah bolong-bolong dan sudah didiagnosa oleh dokter itu tinggal 2 bulan usianya sekitar itu. Terus saat itu pas di rumah sakit, ibu saya itu kan ada latihan mobilisasi gitu loh mas. Jadi yang melatih? Iya, fisioterapi. Fisioterapisnya. Iya. Akhirnya Mbak terinspirasi. Ibu saya terus menyuruh saya ke fisioterapi. Awal itu saya nggak menikmati, soalnya karena terpaksa itu tadi. Karena memang awalnya pengennya di gizi, di biologi gitu ya. Ini apa, awal kuliah itu masa materinya tentang PowerPoint mas, kan nggak nyambung gitu ya. Saya belum punya bayangan tentang fisioterapi itu apa saat itu sebenarnya. Padahal saya nggak pernah belajar, kok alhamdulillah IPK saya langsung 4 mas. Itu kayak langsung, iya langsung kayak tamparan kenceng gitu ya ke saya gitu. Akhirnya saya menyeriusi ini dan lulus, alhamdulillah lulusan terbaik 1 waktu itu. Bukan sombong ya, bukan sombong. IP-nya nggak apa-apa, saya juga emang lulusan SMA 1 kalah itu biasa kok, terbaik gitu di kampusnya. Alhamdulillah IP-nya 399. Wih, ngeri ya, cuma kurang 0,01 loh. Iya, yang 0,1 itu karena bahasa Indonesia-nya jelek. Nilainya B. Ya. Nanti kalau 4 bulan juga tanggungan duniawi ya, agak susah gitu. Itu lulus diploma 3? S1. Oh, S1 ya. Oh, saya terus kira lanjut profesi. D3, bukan ya? Ada yang dari D3, ada yang dari S1. Banggi langsung S1. Langsung S1. Kalau S1 kan 4 tahun. Ya. Kalau D3 itu kan 3 tahun. Kalau mau lanjut ke S1, lanjut 1,5 tahun. Iya, lebih baik langsung. Iya. Dan pakai penelitian juga, iya, skripsi juga. Iya, kalau S1 pakai skripsi. Pakai penelitian. Iya, penelitian. Habis itu ambil profesi. Profesi lanjut, saya angkatan uji coba. Loh, Iya. sebelumnya ini Belum ada. profesi. Saya angkatan pertama se-Indonesia, alhamdulillah. Iya, uji coba jadi ya beratnya di sana kadang ditolak, kadang ya disuruh pulang gitu. Maksudnya? Saya waktu itu pas kebetulan di Surabaya, itu kayaknya kebetulan izinnya mungkin belum selesai atau gimana. Terus saya dipulangkan, terus dipindah tempatnya gitu, di rumah sakit X, akhirnya dipindah ke rumah sakit A gitu. Oh, jadi fisioterapis itu adalah profesi yang biasanya ada di rumah sakit? Iya, di rumah sakit itu pasti ada, rumah sakit, puskesmas juga ada. Kalau dulu iya ada, kalau dulu tuh puskesmas jarang-jarang, hanya puskesmas tertentu adanya, puskesmas gede gitu. Kalau sekarang udah hampir setiap puskesmas sudah. Gitu. Sehingga Mbak Anggi itu punya gelar, boleh dilihatin itu FTR Anggi Wayu SIFU. Ya, iPhone-nya itu ambil lagi loh. iPhone-nya itu bukan profesi. Beda, FTR-nya itu yang FTR fisioterapi. Iya, fisioterapi. fisioterapis itu kalau yang depan itu gelar profesinya. Nah, ini masuk ya. Soalnya masuk ya. Oh, masuk sih. FTR itu FTR gelar depannya itu gelar profesi. Nah, terus S1-nya? S1-nya yang belakangnya SFTR sarjana fisioterapis. Oh, nggak ditulis itu SFTR? Enggak, karena kan yang ditulis yang depan. Terbaru. Oh, yang paling baru. Sama Mbak. Kalau di atas juga sudah profesi. Kamera woman. Yang pegang kamera sama Mas Torik. Iya, Mas Torik D3. Tinggal ambil profesi itu. Belum, S1 dulu. Oh, S1 dulu ya, baru profesi. Belum S1 sudah kerja. Tapi pengalamannya akan semakin banyak nanti ya. Iya. Mas Torik sama Mbak Itu Rodiata. nggak jadi PNS mas. Oh. Itu cita-cita kemarin jadi PNS. Jadi timnya Mbak Anggi ini ada 3 orang, Mbak Anggi sendiri. Ada 4, insya Allah ada 6 nanti. Nambah 2 di tempat ini. Iya. Oh iya. Insya Allah di samping doakan ya, Oh, Bismillah ya. ya. Masya Allah. Mudah-mudahan jadi
pusat fisioterapi di Jogja apa Jogja Timur dulu? Jogja langsung. Jogja langsung. Amin. DIY. Oh DIY ya, mudah-mudahan gitu ya. Amin. Jadi tadi jam 1 siang kan kita janjian dulu nih sebelum bikin konten. Saya datang ke sini habis asar ini jam 3:30-an. Jam 1 itu sedang seleksi karyawan baru. Maksudnya seumuran kita sudah rekrut banyak karyawan ya. Kalau nggak nekat nggak gitu. Sudah merekrut banyak karyawan, ini sudah dibantu 2 orang, besok nambah 4 berarti. Nambah 3. Nambah 3, oh berenam sama Mbak? Iya, berenam sama saya. Oke, biar kalau ada yang izin. Iya, saling nutup, ya, saling isi. Termasuk saya tuh sering lihat konten-kontennya A3 ini mendampingi klub atau mendampingi atlet gitu. Iya. Iya kan? Iya. Misalnya klub basket, kemarin di basket, sepak bola, nanti tergantung atlet. dari permintaan yang masuk. Gitu. Oke. Ini rencana kita sudah memasukkan untuk event lari ya, semoga tembus ini ya. Jadi yang misalnya event lari, misalnya kompetisi maraton, maraton gitu, itu juga merekrut fisioterapi dari A3 juga. Karena kita mengajukan gitu. Ada yang mengajukan. Ada yang Iya, ada yang calling. Jadi mereka yang meng-calling kita, terus kita biasanya mengajukan proposal untuk. Oh gitu, jadi nggak per person nyari fisioterapis gitu nggak? Enggak, ya? enggak. Jadi per istilahnya per institusi Iya, lah, iya. lembaga, artinya A3. Jadi misalnya kampus saya Oh siap, bisa. nanti kerjasama sama A3 Bisa, gitu kan? bisa. Oh iya. Masuk iya. itu. Oke. Ya kita room tour dong, Iya, masuk iya, dong. oke. Jadi peralatannya, tadi cerita sedikit boleh saya spill ya Iya, biayanya. iya. Katanya itu pertama kali buka ini modalnya 70 juta. Iya. Jadi nggak ngebayangin ternyata modalnya lumayan juga. Modal dari orang tua, alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi ya itu kalau di fisioterapi 70 juta itu termasuk kecil. Oh iya. Tapi ya saya waktu itu nekat kayak mau nggak mau harus buka. Ya. Kalau nggak kayak gitu nggak bisa. Nah, jadi ini boleh maju sedikit, ini peralatannya. Saya kemarin dapat itu tuh massage gun. Massage gun, ya. Massage gun itu jadi Ini, lentur jadi iya, enak. massage gun. Massage gun ini kemudian macam-macam lah, itu infrared kayaknya. Ya, tuh. infrared. Saya dapat itu waktu di rumah. Iya. Sakit. Panas gitu. Kalau kita sekarang jarang pakai infrared, soalnya dia lebih ke superficial ya, lebih ke atasnya aja. Gitu. Terus Dan sekarang kita macam-macam ya, di alat-alat bawah itu. latihan. Ini alat-alat di lapangan nih kayaknya buat atlet-atlet Iya, gitu ya. kita biasanya nanti kalau kayak cedera ACL, ligamen gitu-gitu sama ankle biasanya banyak itu juga Itu kita harus latihan di lapangan ya, nggak bisa cuma tidur di sini di massage. Tergantung fasenya. Ada Oh, fase-fasenya. Kalau fasenya sudah memang harus masuk di lapangan ya mau nggak mau kita ke arah sana. Termasuk latihan. Ini ada alat-alat gym juga. Nggak sekalian buka gym. Pengennya ya Allah, pengennya. Ini nanti tidak. Iya, atasnya pengennya. gym. Pengennya gitu. Nah, ini kan ada sepeda statis, Ya. macam-macam. Dulu ibu saya sakit saraf terjepit, kata dokter suruh beli ini, tak beli ini sembuh. Jadi dikuatin otot punggungnya. Nah macam-macam lah. Nah, terus di sini ada 2 bed. Ya. Rencananya tambah berapa bed besok? Insya Allah 2 lagi, terus nanti tambah juga yang lainnya. Nah, ini ada 2 bed. Ini apa nih Mbak? Ini postural analisis chart itu buat kayak ngecek ini skoliosis bukan, ini kifosis Jadi, bukan. berdiri Berdiri ya ya, ke sana, ya. Oh, Saya ke sana. buka baju terus nanti nggak dari Akhirnya belakang, bisa dari dicoba. belakang atau dari samping gitu kelihatan. Sekalian tak promoin akun Instagramnya apa? A3 Physio Center. Untuk akun pribadi Anggi Wahyus. Oh, akun pribadi. Nah, biasanya A3 Fisioterapi ini bikin konten di sini nih. Iya. Di sini nih. Sukanya di konten. pojok, iya. Pojokan itu udah memang sengaja bikin konten. Ya. Terus di Ini sini alat-alatnya. Kalau dulu belum ada. Ini belum ada. Baru itu? Iya, ini baru. Ini juga baru ini. Ini kalau recovery pump, kalau yang orang-orang yang habis lari gitu recovery pakai untuk di massage di kakinya, pakai yang itu. Kalau yang paling mahal ini tapi nggak mau spill harganya.
Yang jelas Ya, lumayan ini. Iya. Udah lebih dari 3 digit. Iya, alhamdulillah. Ya, nabung dari tadi. Oh iya, tadi sempat cerita Mbak Anggi ini udah ditawari sama 4 investor. 6. Oh, 6 investor. Belum termasuk saya. 7 kalau sama saya. Jadi ditawari investor supaya buka semacam klinik atau apa tadi namanya? Praktek fisioterapi mandiri. Tapi sayangnya Bang itu nggak mau ditarget profit berapa. Iya. Niatnya bantu ya? Iya, insya Allah. Iya. Masa nagetin orang sakit toh Mas? Iya bener sih. Iya bener. Yang penting niatnya bantu. Iya. Luar biasa. Nah terakhir kita yang sana sih yang belum kita ngobrol iya, di sana oke. Untuk jadi fisioterapis ini ada STR-nya kayak Iya, surat izin gitu ya. iya. Dan ngumpulin SKP. Jadi profesi apapun saya kira termasuk akuntan itu ada ngumpulin SKP ikut. Istilahnya nggak boleh stuck di situ ilmunya, harus berkembang supaya nanti diperpanjang gitu ya. Oke. Teman-teman saya juga di sini saya usahakan untuk belajar terus. Saya tipikalnya juga pengennya belajar. Karena ilmu kan selalu berkembang. Kadang pasien kesini udah pintar, Mas, sudah tahu dari Google misalnya. Dari YouTube. Nggak bisa nggak latihan ini buat ngurangin ini. Kadang kayak gitu loh. Nah, kalau kita nggak diupdate, nanti kita nggak bisa jawab pertanyaan pasien, malah kalah pintar sama pasiennya kayak gitu. Termasuk saya kemarin kalau ketemu fisioterapis dimanapun udah tahu, oh begini. Karena ya itu Google udah bisa kita baca. Mungkin terakhir sebelum kita closing boleh di Sudong ini ada sertifikat apa aja, appreciation. Oh, ini saya ikut bobat, basic bobat itu dulu tapi neuro. Dia teknik neuro tapi saya neuro sekarang saraf ya. Saya kombinasikan dengan sport, itu bagus banget hasilnya, cepet. Terus ini yang IFO-nya yang tadi di belakang ahli ilmu faal olahraga. Faal itu? Faal itu ya fisiologis. Ilmu fisiologisnya olahraga, kasus-kasus yang sering di olahraga. Jadi ini pelatihannya itu dari berbagai ada dokter, ada pelatih fisik dan lain sebagainya itu. Terus yang atas itu saya pelatihan apa itu ya? Oh, ini konteksnya SFTR itu sarjananya. Iya, sarjana fisioterapis sarjana. Oh. Gitu. Terus yang itu olahraga, yang ini Feldenkrais. Yang ini kemarin kita ke Surabaya drain needling itu yang pakai jarum-jarum itu ya. Termasuk ada foto-foto. Ya, ini foto-foto pasien. Ini. Biasanya pasien terkenal nih difoto ditaruh sini. Ini dulu saya yang ikut event lari yang 167 apa berapa itu kilometer itu. Namanya Nusantara Run, yang ini Run Tukar yang Jogja Semarang. Terus sekarang ke Semarang Jogja kalau bulan itu yang besok. Tengah itu kan pernah jadi pemain PSS Sleman ya? Iya. Antoni. Iya, Antoni. Oh, iya. Iya. Dulu pas di sini tuh pas di Medan apa ya? Oh, penyembuhan ya. Iya. Ini beberapa foto saya pernah ngisi di berbagai acara. Oke. Gitu. Nah, ini dari SKN Kebumen. Tim futsal. SKN itu tim futsal. Iya, tim futsal. Oke. Gitu. Udah berapa menit? 20 menit. Pas kita closing. Jadi teman-teman kalau ada masalah tentang ototnya ya. Iya, ototnya ya, sendinya, ya tulangnya bisa menghubungi kontak A3 Fisioterapi, dicari aja di Instagram, nanti di DM. Iya. Dibales ya. Iya. Google Maps ada. Di Google Maps ada, terus nanti dijadwalkan dulu. Nah, kalau di sini tuh ada sistemnya reservasi. Jadi biar pasien tidak menunggu lama. Betul, biar nyaman. Misalnya satu pasien 1 jam. Ya, nanti selanjutnya. Jadi pasien datang langsung di treatment. Apalagi besok tambah. Amin. Tambah sukses, tambah besar, dan tambah membantu banyak orang. Amin. Closing apa yang mau disampaikan? Untuk semuanya, jadi kita sambil perkenalan juga fisioterapi apa. Jadi untuk kasus yang berkenaan kesleo nih paling banyak nih.
nggak boleh untuk diurut, karena kalau diurut itu kan menimbulkan sesuatu yang panas, malah semakin bengkak. Kalau dikasih es benar nggak? Boleh dikasih es, iya, boleh, benar. karena di es itu kan untuk menurunkan bengkaknya itu tadi. Gitu, pokoknya jangan diurut gitu ya. Oke. Terima kasih Mbak Andi Siap, atas sama-sama. waktunya. Silaturahmi ini mudah-mudahan bermanfaat. Amin, buat amin. teman-teman yang pengen tahu profesi fisioterapis atau mau pengen kuliah atau fisioterapi, membutuhkan layanan fisioterapi, silahkan. Jadi ini mungkin 20 tahun yang lalu orang nggak denger ya fisioterapis itu apa. Iya. Bahkan Belum Mbak tahu. Anggi ini profesi yang angkatan pertama di Indonesia. Tahun berapa itu? 2016 lulus 2017. Berarti baru banget ya 6 tahun ini ya? Iya. Berarti mungkin kalau per tahun satu angkatan baru ada 6 angkatan termasuk yang pertama. Mudah-mudahan lancar. Amin. Amin. Di Artiga Fisioterapi dan semua timnya. Amin. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.